Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Sekarang kita masih pada hadis-hadis yang membicarakan tentang sunnahnya bersiwak. Hadis berikutnya adalah hadis yang berbunyi An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Bakrin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit jamaah. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pelukanku. Jadi masih sakit, Rasulullah SAW berada di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun. Dan di tangan Abdurrahman ada siwak yang basah. Jadi siwak ini masih basah, belum kering. Disebutkan bahwa siwaknya ini jamaah dari pelapah kurma. Ini menunjukkan bahwasanya siwak itu enggak mesti dari pohon arok atau kayu siwak yang kita kenal. Tapi bisa juga dengan yang lainnya. Jadi di saat ini Abdurrahman itu megangnya dari apa? Kayu kurma yang masih basah. Yastannu bihi, yang sedang dipakai sama Abdurrahman bin Abi Bakar. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Rasulullah SAW di saat itu melihat dengan tatapan yang lama. Jadi Rasulullah SAW melihat apa? Siwak tadi yang sedang dipakai sama Abdurrahman bin Abi Bakar. Fa'akhadtu siwak faqadimtuhu fatayyabtuhu. Maka saya pun meminta kepada Abdurrahman siwak tersebut dan saya melunakkannya. Jadi sebenarnya siwaknya itu yang bekas Abdurrahman itu dipotong, kemudian dilunakkan kembali sama siapa? Aisyah. Fatayyabtuhu, dan saya rapihkan agar siap untuk digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa rafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Setelah siwak itu sudah siap untuk digunakan, saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersiwak dengan siwak tersebut. Apa kata Aisyah? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsan minhu. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak dengan tata cara siwak terbaik melebihi di saat itu. Jadi saat itu sebelum Rasulullah SAW meninggal, beliau bersiwak dengan tata cara siwak yang sangat baik. Fama ada an faragha Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah Rasulullah SAW selesai bersiwak, rafa'a yadahu au isba'ahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan jarinya, summa qala fir rafiqil a'la. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pengen di tempat yang tinggi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Hadis ini jamaah menunjukkan akan betapa senangnya Rasulullah SAW dengan apa? Siwak. Betapa senangnya Rasulullah SAW dengan siwak, sampai di akhir hayat beliau SAW pun beliau menyempatkan diri untuk apa? Bersiwak. Pembahasan kita terkait hadis ini, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Aisyah, sudah pernah kita bahas, dan biografi Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti sekarang kita akan bahas siapa itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti anaknya siapa jemaah?
Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar jamaah, ini adalah syaqiqu Aisyah, saudara kandungnya Aisyah. Jadi Abu Bakar punya istri namanya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman ini lahir dua anak. Aisyah sama siapa? Abdurrahman. Jadi lahir dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Ummu Ruman dua, yaitu Aisyah dan Abdurrahman. Jadi Aisyah dengan Abdurrahman ini jamaah merupakan kakak adik. Kakak adik dan mereka saudara kandung. Abdurrahman bin Abi Bakar ini jamaah ta'akhkhara islamuhu. Jadi dia itu bukan termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya jamaah itu sebelum Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah itu kan di akhir hayat Nabi. Sebelum itu baru dia masuk Islam. Sebelumnya dia sering bergabung dengan pasukan kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah jamaah sebelum Fatu Mekah dia masuk Islam. Dan dulu namanya bukan Abdurrahman. Dulu namanya itu adalah Abdul Ka'bah. Apa namanya? Abdul Ka'bah. Apa arti Abdul Ka'bah? Hambanya Ka'bah. Boleh nggak orang kasih nama Abdul Ka'bah? Tidak boleh. Abdul Ka'bah. Akhirnya dirubah sama Nabi Abdurrahman. Dan Nabi SAW itu banyak merubah nama sahabat jemaah. Bahkan ada kitab khusus yang berjudul As-Sahabah Alladzina Ghayyaran Nabi Asma'ahum. Sahabat-sahabat yang Nabi SAW merubah nama mereka. Banyak sekali. Di antaranya ada mereka yang namanya Aswad. Apa arti Aswad? Hitam. Dirubah sama Nabi menjadi Abiyad. Apa artinya? Putih. Ada sahabat Nabi yang namanya Nadir. Nadir itu pemberi peringatan. Dirubah menjadi Bashir. Pemberi kabar gembira. Ada yang namanya Hazan. Apa arti Hazan? Sedih. Dirubah sama Nabi menjadi Sahal. Orangnya mudah. Ada yang namanya Haram. Dirubah sama Nabi menjadi halal. Ada yang namanya Ghafil. Apa itu Ghafil? Orang yang lalai. Dirubah sama Nabi menjadi Akil. Orang yang cerdas. Ada yang namanya Abdul Ka'bah. Dirubah menjadi Abdur Rahman. Ada yang namanya Abdus Syams. Hambanya matahari. Dirubah menjadi Abdullah. Dan masih banyak sekali jamaah. Nama-nama yang Nabi SAW berubah dengan nama yang lebih baik. Beliau meninggal pada tahun 53 Hijriah ketika perjalanan beliau menuju Mekah. Ini sekilas tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Intinya jamaah, beliau adalah saudara kandungnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah dibolehkannya bersiwak dengan siwak orang lain. Kata para ulama dari hadis ini jamaah disebutkan atau menunjukkan bahwasannya seseorang itu boleh menggunakan siwaknya orang lain. Namun terlebih dahulu hendaknya dicuci dulu. Sebagaimana tadi Aisyah, siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar dipotong dulu bagian yang telah digunakan sama siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar dipotong dulu, kemudian yang baru itu dibersihkan sama Aisyah, disiapkan agar bisa digunakan untuk bersiwak. Dan dahulu jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastak. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak. Fayu'tini siwak liaksilahu. Dan Nabi SAW memberikan siwak itu kepada saya agar saya mencucinya. Jadi Nabi bersiwak dan Nabi pengen kepada Aisyah agar siwaknya dicuci. Apa yang dilakukan Aisyah? Fa'abda'u bihi fa'astaku. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah tidak mencucinya langsung, namun langsung digunakan sama siapa? Aisyah. Summa agsiluhu wa adfa'uhu ilaihi. Kemudian setelah itu dicuci, baru dikasihkan lagi ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Kenapa di sini? Kenapa kalau Aisyah disuruh nyuci, bukannya cuci malah diapakan? Dipakai dulu, baru setelah itu dicuci, baru dikasihkan sama Rasulullah. Kenapa? Karena kita tahu jamaah bahwasannya zatnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah itu apa? Berkah. Jasadnya Rasulullah berkah. Rambutnya, keringatnya, kemudian bekas wudhunya, ludahnya itu berkah.
Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ingin mendapatkan berkahnya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para sahabat Nabi jamaah mereka rebutan untuk mendapatkan keberkahan dari jasad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW cukur jamaah, itu Nabi SAW memberikan rambutnya kepada Abu Talha. Ketika Nabi cukur, Nabi memberikan rambutnya kepada Abu Talha. Boleh disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW itu kalau wudhu, bekas wudhunya itu para sahabat apa? Rebutan. Kemudian ada juga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika Nabi SAW tidur, kemudian badannya keringatan, kemudian keringatnya diambil sama Ummu Sulaim. Ditanya sama Rasulullah, Ummu Sulaim buat apa? Kata Ummu Sulaim, saya akan campurkan dengan minyak wangi milik saya. Dan seterusnya. Banyak sekali riwayat-riwayat menyebutkan bahwasannya para sahabat Nabi SAW itu bertabaruk mencari berkah dengan jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan jamaah, sekarang masih bisa enggak? Tidak. Sekarang karena kalau jenengan lihat di internet, jangan dapati ada orang-orang yang mengaku bahwasannya ini rambutnya Nabi, ini sandalnya Nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang seperti itu tidak bisa dipercaya. Karena peninggalan Nabi itu sampai sekarang susah untuk dibuktikan bahwasannya itu benar-benar peninggalan siapa? Rasulullah SAW. Jadi tugas kita katanya di Mesir itu ada jamaah di Majma' Al-Athar. Jadi museum yang di situ ada isinya peninggalan. Di situ katanya ada rambutnya Nabi SAW. Kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak bisa dipercaya. Mana buktinya bahwasannya itu adalah rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kalau kita mau bertabaruk, mau cari berkah, nggak usah mencari berkah dengan bekas peninggalan Nabi yang rambut dan seterusnya. Cara kita bertabaruk cari berkah adalah bertabaruk dengan bekas peninggalan Nabi yang maknawi, yaitu apanya? Bertabaruk dengan ajarannya, bertabaruk dengan sunnahnya, bertabaruk dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah bertabaruk dengan zatnya atau jasadnya yang sekarang katanya masih ada dan itu sulit untuk diapakan? Dipercaya. Namun kita bertabaruk dengan peninggalan Nabi berupa syariatnya, berupa sunnahnya, berupa apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga pembahasan yang cukup menarik jamaah. Boleh nggak kita sebagaimana para sahabat bertabaruk dengan jasadnya Nabi? Boleh nggak kita bertabaruk dengan jasadnya orang soleh? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang pertama, ini khusus untuk Nabi. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak melakukan satu sama lain. Nggak ada para sahabat kemudian rebutan bekas wudhunya siapa? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar solehnya luar biasa. Nggak ada yang rebutan bekas wudhunya Umar. Nggak ada yang rebutan rambutnya Utsman dan seterusnya. Nggak ada jamaah. Ini menunjukkan bahwasannya bertabaruk dengan zat, dengan jasad, itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita jawab bahwasannya sebagian mereka mengatakan kan alasannya sama, yaitu apa? Sama-sama soleh. Kita katakan, apakah solehnya orang soleh zaman sekarang sama seperti solehnya Nabi? Maka kita katakan nggak mungkin. Kata mereka, yang penting ada dasar kesolehan. Kalau seperti itu semua kaum muslimin punya dasar kesolehan. Kalau gitu boleh dong sama siapapun. Tentunya tidak boleh jamaah. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kalau mau tabaruk dengan zat, dengan jasad seseorang, itu khusus untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan pertama, kedua ya jamaah. Jadi seseorang boleh menggunakan siwak orang lain dan ini tidak dibenci dengan catatan tadi diapakan? Dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, beliau berdoa firrofiqil a'la. Firrofiqil a'la artinya saya ingin bersama dengan Rafiq al-a'la, teman yang maha tinggi. Apa maksudnya? Dalam berat yang disebutkan jamaah, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nabi berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Kumpulkan saya bersama Ar-Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la, kata para ulama adalah, mereka adalah an-nabiyun, para nabi. Was-siddiqun, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, orang-orang mati syahid. Was-salihin, orang-orang soleh. Jadi Nabi SAW sebelum meninggal dunia jamaah, beliau berdoa dengan
Allahumma gfirli, ya Allah maafkan aku. Warhamni, rahmati aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Kumpulkan saya bersama Rafiqul A'la. Siapa Rafiqul A'la tadi? Para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian jamaah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, annahu lan yamutu nabiyyun hatta yukhayyar baina dunia wal akhirah. Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang nabi mau meninggal dunia. Ini kekhususan Nabi jamaah. Tidaklah seorang nabi hendak meninggal dunia kecuali diberikan pilihan. Apakah masih mau tetap hidup di dunia atau berkumpul dengan para nabi, orang-orang yang jujur, kemudian orang yang mati syahid, kemudian orang-orang soleh. Dan Nabi SAW ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, firrafiqil a'la. Bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW jamaah lebih memilih untuk meninggalkan dunia. Makanya kata Aisyah ketika Nabi mengatakan firrafiqil a'la, sudah Aisyah mengatakan ini berarti Rasulullah SAW lebih memilih untuk apa? Meninggal dunia. Jadi khusus untuk Nabi, para Nabi, itu ketika mau meninggal dunia diberikan apa? Pilihan. Mau tetap tinggal di dunia atau meninggal dunia. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa dengan doa ini jemaah? Jadi mau meninggal dunia baca Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Boleh enggak jemaah? Boleh. Jawabannya kata lajnah daimah boleh. Jadi boleh kita berdoa Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Kumpulkan saya dengan rafiqul a'la. Siapa itu rafiqul a'la? Para nabi, siddiqun, syuhada dan solihun. Jadi boleh jamaah ketika meninggal dunia berdoa dengan doa ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Namun kata para ulama ada dua catatan. Yang pertama, doanya adalah ketika kita yakin bahwasannya mau meninggal dunia. Jadi sudah kita menyangka bahwasannya sudah kita meninggal dunia, maka baca doa ini. Atau yang kedua, kita minta doanya bukan ketika meninggal dunia, doanya sekarang mungkin, tapi niatnya adalah nanti kalau meninggal dunia digabungkan dengan ar-rafiqul a'la. Tapi kalau kita melihat ayatnya jamaah, untuk bisa digabungkan dengan ar-rafiqul a'la itu ada syaratnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha war-rasula." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para orang soleh. Jadi siapa yang pengen dikumpulkan dengan ar-rafiqul a'la, syaratnya adalah taat sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Jadi silakan berdoa, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, tapi kita berusaha memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Taat sama Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inti pembahasan fikihnya jamaah adalah seseorang boleh bersiwak dengan siwaknya siapa? Orang lain selama sebelumnya diapakan? Dibersihkan terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.